Oke, assalamualaikum walidaya, selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di channel saya ya. Mohon maaf untuk baru bisa ngupdate lagi setelah sekian lama ya. Oke, kali ini di segmen berita dalam informasi ya. Jadi yang paling berkenal itu adalah IPL. Ini IPL ya. Oke, di IPL ini jadi fungsinya IPL itu untuk pengelolaan lingkungan mandiri. Jadi kalau salah satunya di klaster saya itu sudah mandiri, jadi apa-apa klaster itu tergantung dari maju mundurnya klaster itu. Kalau untuk yang mandiri tergantung dari iuran dari IPL-nya masing-masing warganya ya. Jadi saya mau share di sini. Jadi fungsinya apa sih IPL itu? Nih IPL. Jadi di kami itu ada IPL itu yang pertama rumah kosong. Rumah kosong itu sekitar 50.000. Jadi iurannya per bulan. Kalau untuk yang rumah berpenghuni di dalam klaster itu sekitar 75.000. Jadi termasuk saya iurannya per bulan itu 75.000. Terus yang untuk yang di luar klaster itu kan ada ya di dekat ruko depan situ ya. Itu iurannya sekitar 100.000 per bulan. Jadi apa aja sih yang dipungut itu, fungsinya untuk apa? Yang pertama ini ya, salah satu ininya di sini, rinciannya di sini teman-teman. Yang pertama ada gaji linmas, itu ada gaji linmas itu buat satpam atau security kita ya. Insentif itu juga sama, petugas kebersihan 10.500, dana sosial 1.250. Jadi ini saya bacakan rinciannya. Untuk yang 75.000 itu ada dana sosial 1.250, dana kematian 1.250, dana DKI masjid itu 10.000, untuk posyandu 1.250, operasional RT 3.000 rupiah, dan pengelolaan sampah 12.500. Jadi pengelolaan sampah ini kalau saya lihat di situ adalah untuk karena sudah mandiri ya, jadi di take over oleh Kabupaten Bogor. Jadi klaster kami itu langsung diambil sampahnya oleh dinas terkait, kebersihan terkait ya. Jadi itu. Oke, itu di kwitansi di sini ya. Di kwitansi di sini nih ya. Itu saya bayar per bulannya sekitar 75.000 di klaster saya. Jadi itu. Nah, terus ada juga laporan keuangan. Laporan keuangan IPL itu adalah fungsinya untuk rekap ya. Kalau di klaster saya itu per 3 bulanan. Jadi per 3 bulanan itu pengurus itu membuat summary, bukti saldo awal sampai dengan penerimaannya berapa sama pengeluarannya. Jadi bisa di track lah. Jadi fungsinya untuk IPL teman-teman yang teman-teman bayarin adalah untuk kemakmuran dari klasternya masing-masing. Jadi informasi untuk kali ini adalah seperti ini ya. Ini laporan keuangan. Kalau di saya breakdown di sini ada yang namanya penerimaan dan ada yang namanya pengeluaran. Jadi bisa warga kita atau sebagai warga itu bisa aware, oh ternyata iurannya selisih atau defisit atau surplus atau bagaimana. Itu di klaster saya setiap 3 bulan ada laporan keuangannya. Jadi kita tahu, oh ternyata pengeluaran kas untuk beberapa bulan ini seperti apa. Kayak contoh di sini ada pengeluaran kas untuk gaji security itu ada. Ini contohnya di bulan November ya 2021 ya saya ambilnya ya, karena sebenarnya banyak sih saya dapat bacanya di sini ya. Jadi di situ tuh fungsinya adalah buat gaji security, ada fee penarikan IPL dan kasbon security dan listrik. Jadi pos satpam itu ada listriknya. Jadi di sini yang di take over di situ adalah ada listrik pos, listrik balai warga, dan PAM balai warga. Jadi yang membayar itu adalah penghuni klaster untuk pos security dan balai warga ya. Terus kalau untuk yang kebersihan dan lingkungan di sini jelas sekali ada retribusi truk sampah Dinas Kebersihan Pemda Bogor, gaji petugas kebersihan ini memang 50.000 per hari, jadi lumayan ya, kita kalau bisa bantu lah. Ada insentif bensin mesin potong rumput, pasang PJU penerangan jalan umum, pasang PJU juga, dan jahit
terpal dan sebagainya. Ini untuk kebersihan dan lingkungan. Untuk sub kegiatan sosial dan kemasyarakatan, jadi dari uang kas itu diambil untuk jenguk warga yang melahirkan. Nah, itu ada. Santunan kematian juga ada. Nah, yang selanjutnya adalah iuran RW, posyandu, dan DKM masjid ya. Untuk iuran kas per RT, untuk RW ya. Jadi RW itu ada iurannya. Kali ini case-nya adalah klaster mandiri ya, di klaster saya. Terus ada juga posyandu. Posyandu itu juga kita ada sumbangsih. Yang E, yang selanjutnya adalah operasional dan alat tulis kantor ya, biasa ATK, fotokopi, terus ATK untuk operasional dari RT. Selanjutnya biaya lain-lain itu ada, kalau saya lihat di sini untuk pemasangan lampu Hanox, untuk penerangan jalan, lampu LED, beli besi dan sebagainya, itu biaya lain-lain. Jadi di sini menurut saya fair lah. Jadi teman-teman tuh fungsinya buat IPL itu apa sih? Teman-teman harus bayar IPL per bulan. Event itu rumah kosong sebenarnya, karena untuk membantu kas RT ya, atau kalau di kami klaster pribadi udah mandiri. Jadi maju dan tidaknya klaster itu diperhitungkan oleh iuran IPL. Mungkin hampir sama dengan klaster yang non mandiri ya, artinya yang masih di take over oleh Citra Indah. Cuma perhitungannya mungkin hampir mirip. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada IPL yang mau di screenshot, di komen di bawah ya, baca juga link deskripsi. Jadi menurut saya bayarlah IPL teman-teman sesuai dengan jadwalnya, karena memang IPL itu iuran pemeliharaan lingkungan. Untuk kalau case-nya di saya adalah setiap bulan saya bayar, setiap bulan 75.000. rinciannya udah jelas banget kok itu buat apa. Jadi untuk teman-teman yang sudah berpenghuni dan belum berpenghuni, mungkin maju dan tidaknya klaster teman-teman itu ya salah satunya dari iuran ya, iuran IPL itu tadi. Oke, sekian. Banyak banget yang masuk pertanyaan terkait dengan IPL juga ya, saya buatin ini, mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi IPL itu untuk kemajuan dari masing-masing klaster. Itu untuk yang mandiri ya, tapi kalau yang non mandiri yang masih take over oleh Citra Indah mungkin hampir sama pembagiannya ya, dan mungkin retribusinya berbeda-beda. Oke, sekian dari saya untuk informasi dalam berita kali ini. Terima kasih. Masih banyak banget yang masuk redaksi ya, jadi ya satu-satu ya nanti kita buatin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, selamat.